tentang istri solehah yang lebih mencintai akhirat daripada dunia. Selain istrinya Abu Dahdah, ada istrinya Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang adil kelima. Kan Khulafaur Rasyidin dalam Islam itu ada 6, walaupun yang terkenal 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah yang kelimanya Umar bin Abdul Aziz, dan yang keenamnya Nuruddin Zinki, gurunya Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, Umar bin Abdul Aziz punya istri soleha banget, namanya Ummu Iyal, nama panggilannya. Nama aslinya Fatimah binti Abdul Malik. Abdul Malik itu kakaknya Abdul Aziz. Jadi Fatimah sama Umar sepupuan. Jadi nikah sepupu nih. Ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, dia sibuk mengurus umat. Umar bin Abdul Aziz melihat istrinya sedang memakai perhiasan warisan dari orang tuanya. Jadi Fatimah ini keturunan raja-raja, kakeknya raja Marwan, ayahnya raja Abdul Aziz, Abdul Malik, saudaranya raja, adiknya raja, kakaknya raja, suaminya raja. Jadi di sekelilingnya Fatimah raja semua itu secara bergiliran. Pertama kakeknya Marwan, itu raja Bani Umayyah. Kakeknya meninggal diganti dengan Abdul Malik, ayahnya itu juga raja. Pamannya gubernur Abdul Aziz, suaminya Umar bin Abdul Aziz raja juga, kakaknya nanti setelah Umar bin Abdul Aziz raja juga, adiknya juga raja. Tinggal di istana, warisan dari keluarganya tuh banyak, emas, permata. Suatu hari ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, Fatimah lagi membuka box perhiasan. Dia pakai, namanya juga perempuan, tabiatnya senang berdandan, dan itu sesuatu yang sifatnya fitrah, tidak dicela selama tidak berlebihan. Dia jadi fitting gitu ya, ganti, oh ini cocoknya ini, terus aja gitu sibuk di kamar. Lalu Umar bin Abdul Aziz memperhatikan, tiba-tiba Umar bin Abdul Aziz datang dan mengatakan, wahai kekasihku, wahai Fatimah, engkau pilih harta itu atau memilih aku? Diadu nih antara harta dengan suami, kamu pilih harta atau aku? Apa maksudnya? Kalau kamu pilih harta, kalau kamu pilih aku, maka wakafkanlah semua perhiasan ini kepada Baitul Mal agar kita bagikan kepada fakir miskin. Tidak boleh ada satu perhiasan pun di rumah seorang khalifah atau di rumah seorang raja. Tidak boleh. Wakafkan semua ini kepada Baitul Mal dan kita berikan kepada fakir miskin. Walaupun itu harta bukan semuanya pemberian Umar, banyak warisan orang tuanya. Tapi kalau kamu memilih harta, maka tinggalkanlah aku. Kita ambil jalan sendiri-sendiri. Apa kata istrinya? Wahai suamiku, tidak ada yang di dunia ini yang lebih aku cintai setelah Allah dan Rasul kecuali engkau. Sam'an wa ta'atan, sami'na wa ata'na. Diambil semuanya, masih ada di bawah tempat tidur, oh ternyata masih ada lagi, kumpulin semuanya, nginfakin, wakaf ke Baitul Mal. Sejak saat itu mereka jatuh miskin dan tidak punya apa-apa di rumah. Sampai bisa begitunya seorang istri Khalifah Ar-Rasyidin, sehingga dia digolongkan oleh para ulama termasuk perempuan yang paling ajaib dalam sejarah Islam. Ini karena akadnya akhirat. Lalu setelah Umar bin Abdul Aziz wafat karena diracun, hanya bertahan 2 tahun kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, diracun oleh pengkhianat, kemudian beliau wafat. Setelah beliau wafat, yang jadi raja berikutnya adiknya Fatimah. Waktu adiknya Fatimah jadi khalifah atau jadi raja, adiknya Fatimah datang ke rumah kakaknya, yaitu Fatimah. Dia bilang, kakak, mbak, dulu kan hartanya mbak itu diberikan kepada Baitul Mal, belum saya bagi, masih saya simpan tuh. Kalau mbak mau, saya balikin nih kepada mbak harta-harta perhiasan mbak yang dulu diberikan kepada Baitul Mal. Soalnya Umar bin Abdul Aziz sudah wafat. Dia mengatakan apa Fatimah? Ma'azallah. Dia mengeluarkan air mata, dia nangis. Ma'azallah. Saya tidak mencari akhirat karena Umar bin Abdul Aziz. Saya mencari akhirat karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya menyembah Umar bin Abdul Aziz, sesungguhnya Umar Abdul Aziz telah wafat. Tapi kalau saya menyembah Allah, Allah hayyun la yamut, maha hidup dan tidak wafat. Gak mau dibalikin lagi. Ini cinta terhadap akhiratnya yang dia bangun untuk mencintai pasangannya, mencintai manusia, mencintai siapapun karena dia cinta kepada Allah dan meyakini akhirat lebih baik daripada dunia. Memang ajaib. Kalau kita nggak bisa persis kayak gitu, minimal kita belajar semangat seperti itu. Mungkin untuk bisa niru sahabat tabi'in sampai ke sekelas ini butuh waktu buat kita. Tetapi bukan berarti tidak perlu menyemangati diri kita untuk mengikuti mereka, walaupun hanya 1% saja. Atau mungkin dari sekian urusan kita,
dari 10 urusan kita, 7 diantaranya kita berakad dengan dunia, 3 diantaranya kita berakad dengan akhirat. Jangan sampai akhirat tidak dilibatkan sama sekali dalam hidup kita. Karena kalau akhirat tidak dilibatkan dalam urusan kita, nanti di akhirat kita menjadi orang yang paling miskin dan merugi. Kemana semua ini udah dibayarkan di dunia? Kemana semua amal-amal saya kan sudah dibayar di dunia? Maka menangislah seperti Abdurrahman bin Auf menangis karena dia takut amal-amal solehnya yang sedikit sudah Allah bayar di dunia sehingga tidak ada lagi jatah di akhirat.